tentang solusi. Menurut pendapat saya, Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyampaikan kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada buku file yang telah diberi. Pertama, tinjauan sistem keimigrasian Indonesia dari perspektif biopolitik Jennifer Hetman. Meskipun Jennifer Hetman tidak secara eksplisit disebut dalam sumber, konsep biopolitik faktual yang tercantum dalam penelitian relevan untuk menganalisis kebijakan keimigrasian di Indonesia. Biopolitik menekankan pengaturan populasi melalui kontrol negara terhadap mobilitas manusia, modal, dan informasi. Pemeriksaan keimigrasian di perbatasan Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara keterbukaan atau memfasilitasi arus global dan kemudian pengendalian melindungi kedaulatan negara. Misalnya, kebijakan karantina kesehatan pasca pandemi dan selektivitas izin tinggal warga negara asing menunjukkan bagaimana negara menggunakan instrumen biopolitik untuk memitigasi memitigasi ancaman kesehatan dan ekonomi. Namun, pendekatan ini berisiko mengabaikan aspek kemanusiaan jika terlalu restriktif. Terima kasih. Posisi Indonesia dalam kebijakan imigrasi berdasarkan gagasan Robert D. Kaplan. Robert D. Kaplan dalam Revenge of Geography menekankan bahwa geografi menentukan strategi geopolitik suatu negara sebagai negara kepulauan dengan lokasi strategis dalam bentuk kepulauan. Kemudian ada ancaman keamanan maritim, imigrasi ilegal, dan memerlukan suatu pengawasan perbatasan. Yang ketiga ada peluang ekonomi, menarik tenaga kerja terampil yang harus berkembang dalam dinamika regional ASEAN, seperti ketidakstabilan di Myanmar atau tekanan pengungsi Rohingya, dengan memperkuat kerjasama multilateral sekaligus menjaga kedaulatan negara Indonesia. Nomor 13. Jika Anda menjadi perancang kebijakan keimigrasian, strategi apa yang Anda ambil untuk merespons tantangan migrasi global? Jawaban dari kelompok kami yaitu sebagai perancang kebijakan keimigrasian, strategi yang dapat diambil antara lain, yang pertama, memperkuat regulasi dan penegakan hukum keimigrasian berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 untuk memastikan seleksi dan pengawasan yang ketat terhadap arus masuk dan keluar orang asing. Yang kedua, mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan termasuk perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi Pengungsi tahun 1951 namun tetap memiliki tanggung jawab moral. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional baik secara regional maupun global untuk mengatasi isu perdagangan manusia, migrasi ilegal, dan perlindungan pekerja migran. Dan yang keempat, mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan data migran guna meningkatkan efisiensi pengawasan dan pelayanan imigrasi. Yang kelima, menyusun kebijakan ekonomi yang adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional sehingga arus tenaga kerja asing dapat dikendalikan dan tidak merugikan tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika migrasi global. 14 yaitu tentang analisis orientasi kebijakan keimigrasian di Indonesia. Kebijakan keimigrasian Indonesia saat ini cenderung berpihak pada aspek hukum dan ekonomi dengan pertimbangan yang pertama yaitu hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menegaskan kedaulatan negara sebagai prioritas termasuk sanksi tegas bagi pelanggar. Yang kedua tentang ekonomi. Kebijakan seperti second home visa dan insentif bagi investor asing menunjukkan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga tentang kemanusiaan. Meski ada protokol penanganan pengungsi, implementasi masih terbatas akibat kurangnya anggaran dan koordinasi antar lembaga. 5.
Menyeimbangkan hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Indonesia menggunakan pendekatan biopolitik terukur untuk menyeimbangkan kedua aspek, kedaulatan, pemeriksaan dokumen ketat dan deportasi bagi WNA yang melanggar hukum, hak asasi, kerjasama dengan UNHCR dalam penanganan pengungsi, serta kebijakan non-refoulement untuk melindungi kelompok rentan. Namun, tantangan tetap ada, seperti kasus penanganan imigran yang berkepanjangan akibat birokrasi rumit. Solusi terletak pada peningkatan kapasitas SDM, imigrasi, dan harmonisasi regulasi internasional nasional. Jadi kesimpulan dari bab 1 ini yaitu sistem keimigrasian Indonesia merupakan perpaduan kompleks antara pendekatan keamanan atau security approach sebagai bentuk biopolitik. Yang kedua yaitu strategi geopolitik berbasis lokasi geografis. Yang ketiga, prioritas pada kepentingan hukum dan ekonomi nasional. Yang keempat, upaya terbatas dalam perlindungan HAM migran. Yang kelima, tantangan ke depan terletak pada kemampuan menyeimbangkan kedaulatan negara dengan tanggung jawab global dalam isu migrasi, terutama dalam bab pengungsi dan perdagangan manusia. Perlu reformasi kebijakan yang lebih inklusif dengan memperkuat kerangka hukum perlindungan migran sebagai mempertahankan prinsip kedaulatan negara. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait pembahasan pada bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.